Ibu Sofi. Dia Anda. Ini buat dibaca, Bu. Buat kipas. Nah, buat kipas juga kalau panas ya. Buat kipas juga boleh tuh. Ini bagus, Pak. Oh, benar, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke bahasan. Bapak Ibu ada yang masih ingat kemarin bahasanya tentang apa? Kolesterol. Kolesterol itu apa, Bapak Ibu? Lemak darah. Apa ini? Udah. Apa fungsi kolesterol, Bapak Ibu? Bapak Ibu, fungsi kolesterol apa? Ini pada tidur semua yang kemarin ya? Hah? Kolesterol kemarin berfungsi dalam membentuk struktur sel atau membran sel atau sel pelindung untuk tubuh kita, yang pertama. Yang kedua, dia bantu dalam memproduksi hormon. Makanya banyak wanita sebelum dia masa menopause itu jarang sekali kena kolesterol, karena itu tadi ada hormon namanya estrogen ya. Nggak tahu lah namanya apa, saya belum kenal juga. Itu namanya yang membantu dalam kenapa wanita itu jarang kena kolesterol di masa sebelum menopause. Tapi laki-laki sudah. Tapi hormon itu juga ada untuk laki-laki. Lalu ada lagi hormon stres, itu dari kolesterol juga. Dan yang terakhir untuk mengatur tekanan darah Bapak Ibu, itu juga bagian dari fungsi kolesterol. Yang pertama, kolesterol dibagi dua nih, betul nggak? Yang pertama apa? LDL, LDL. Yang kedua HDL. Mana yang jahat? Diri sendiri. Sejak kapan kolesterol itu jahat? Saya kasih tahu dulu kenapa kolesterol itu tidak jahat. Pertama, LDL yang kita kambing hitamkan menjadi jahat itu, dialah yang sebenarnya mengirim kolesterol ke seluruh tubuh. Di mana dia diproduksi? Berapa persen? 80. Kira-kira organ kita sendiri menciptakan sesuatu itu apakah baik untuk dirinya atau enggak? Iya. Mungkin enggak yang diproduksi oleh badan kita menghasilkan sesuatu yang buruk untuk badannya sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Kecuali berlebihan, betul? Tapi di sini ketika kolesterol itu diangkut oleh LDL ke seluruh tubuh, ternyata ada yang berlebih nih yang dia bawa. Betul nggak? Tapi ada lagi orang yang baik yang namanya HDL. Dialah yang mengangkut sisa-sisa atau yang berlebihan tersebut kembali ke hati. Lalu kenapa ada orang kolesterol? Mari kita bahas. Udah bahas kemarin ya? Belum. Oke, kalau udah bahas, kita lanjut yang lain. Ibu tahu ini gambar apa? Sungai. Oke, sungai, betul. Ini sungai. Sungai ya. Bagaimana kalau sungai itu ternyata di sininya bocor? Banjir dong ke bawah. Caranya gimana buat nutupin itu? Tambal. Siapa yang nambal? Kolesterol. Betul. Yang nambal ini adalah kolesterol. Baik nggak kolesterol? Baik. Baik ya. Siapa yang jahat? Diri sendiri. Oh, ibu nyalain diri sendiri? Siapa yang bilang Ai yang jahat? Bu, saya tandai ya. Oke ya. Jadi ketika ada pembuluh darah kita itu ada yang kedengaran seperti bocor lah, apalah gitu kan. Siapa yang nambah? Itu ya orang baik tadi, kolesterol tadi. Ya. Kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Yang pertama, pola hidup. Kita bahas dulu pola hidup yang salah ya. Pertama ya, ibu rajin olahraga nggak? Rajin. Yang nggak rajin boleh angkat tangan. Malu kan? Makanya olahraga. Ya, pertama rajin olahraga. Yang kedua, pola makannya dijaga. Yang ketiga, jangan stres berlebihan. Hidup nggak cuma tentang ibu aja. Ya. Semua orang stres gitu ya. Semua orang stres juga. Jadi jangan terlalu stres dibanding orang lain. Ya, itu dari pola hidup. Yang kedua, kebiasaan yang buruk. Ada yang merokok? Ada. Ada yang minum alkohol? Ada yang minum teh atau kopi berlebihan? Tidak ada ya, kok sehat semua ya? Terus ya. Lalu yang ketiga dari segi medisnya,
Obesitas itu jelas salah satu yang bahaya tuh, obesitas. Terus apa lagi? Kolesterol bahaya. Apa siapa lagi? Saya tahu nih, kayaknya saya tahu nih orang ini. Bu Vera tolong ya, sebelahnya. Obesitas, kolesterol, itu hormon yang masalah tiroid itu bahaya ya. Yang kita bahas saat ini adalah ketika ini bocor terus, maka kolesterol dengan senang hati menambal terus. Masalahnya penambalan ini semakin lama semakin tebal. Tebal ini isinya apa aja? Yang pertama, isinya adalah lemak. Yang kedua adalah kolesterol itu sendiri, sehingga menghasilkan plak. Menghasilkan plak, betul ya? Apa akibat dari plak ini? Pertama, adanya penyempitan dulu. Adanya penyempitan itu yang pertama. Yang kedua, elastisitas pada pembuluh darah kita menjadi keras, jadinya kaku. Apa yang tadi istilahnya jantung bekerja lebih Pelan. keras dong, masa pelan? Keras dong. Maksudnya jalannya. Iya. Jalannya pelan, makin kencang malah. Jadi kalau misalkan ini ada penyempitan, kerja jantung jadi lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sehingga apa yang muncul? Muncullah the king kita. Namanya Hipertensi. Yap, namanya hipertensi. Darting. Hipertensi ya, muncul nih. Dia baru muncul loh. Dia baru muncul aja, ibu takut nggak? Ya nggak usah susah berani ya. Hipertensi ini yang kita tahu secara umum terbagi dua. Pertama, dia ada gejalanya. Yang kedua, dia tidak ada gejalanya. Yang tidak ada gejala ini yang paling bahaya. Makanya hipertensi ini disamakan dengan bahasa ada penyebutan buat beliau itu the silent killer. Dialah pembunuh diam-diam tersebut. Kapan hipertensi ini muncul? Ketika ada orang ngeyel nggak mau cek darah. Dia merasa tubuhnya sehat aja, pusing dikit paling gara-gara susah tidur, pusing dikit gara-gara masalah yang tadi. Padahal ini udah dari gejala ini. Sehingga kapan dia tahu dia hipertensi? Ketika komplikasi. Komplikasi itu banyak sekali komplikasinya, entah dari jantung lah, dari ginjal lah, dari kantong lah, banyak sekali. Dan ini bahaya nggak? Bahaya. Bahaya. Sehingga apa alternatif yang Bapak Ibu gunakan saat ini? Yaitu ini spidol nggak bisa. Alternatif yang digunakan oleh Bapak Ibu kita adalah obat. Mari kita bahas. Adakah dokter bilang ibu minum ini nanti sembuh? Ada? Bohong. Emang ada? Ngurangin. Ada lah, dokter pasti bilang ada. Ada? Yang darah tinggi, ada yang berhenti minum obat darah tinggi di sini? Ada. Ada? Jangan bohong ya. Iya. Obat darah tinggi yang sering kali kita dengar pada umumnya, banyak sekali Bapak Ibu kita yang mengkonsumsi obat tersebut. Hasilnya setiap hari harus minum. Sekarang kita akan kasih jelasan bagaimana cara obat bekerja ya. Pertama, saya tidak menyebut mereknya ya, merek obatnya, tapi saya jelaskan secara ini pengetahuan aja ya, kita bareng-bareng sharing ya. Pertama, ada satu obat yang dia bantu dalam mengembalikan, menarik yang kaku tadi menjadi elastis. Ada satu obat, dia bantu dalam mengembalikan elastisitasnya. Apakah setiap hari? Tidak. Dalam hari itu juga. Besoknya dia kembali kaku lagi. Bayangkan ibu ya, karet yang kita ginikan setiap hari, apa hasilnya nanti? Kendor. Kendor atau putus, atau dalam bahasa lain di sini pecah. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, ada satu obat yang dia fokus ke sini. Kan kalau dia menyempit akhirnya kerjanya lebih kencang kan? Ada satu obat yang dia bantu rilekskan cara kerja dia ini, sehingga dia bantu dalam mengontrol tekanan darah Bapak Ibu. Obat hanya bantu dalam mengontrol tekanan darah Bapak Ibu agar normal. Mau ngapain? Pipis? Hah? BAB? Oh udah detox aja nih. Ini dalam matikan dulu. Sebentar Bu, Ibu nanti kasih tahu matikan dulu. Jangan nempel-nempel. Udah detox aja. Jangan bisa udah. Bisa tahan. Udah kentut belum? Jangan kentut ya. Jangan kentut ya. Jadi yang sering kali ini kita sharing ya.
saya pun di-sharing sama Bapak Ibu yang ngerti. Yang pertama dia kembalikan elastisitas ini, makanya hari itu tekanan darah Bapak yang tinggi awalnya jadi turun. Itu ada. Lalu yang kedua, dia bantu dalam kontrol si ini jantungnya agar kerjanya lebih pelan, dari yang harusnya keras jadinya pelan. Lalu ada lagi dia bantu dalam membuat pembuluh darah ini menjadi lebih rileks sehingga tekanan darah menjadi turun. Jadi maksudnya Bapak Ibu, obat itu membantu dalam mengontrol tekanan darah Bapak Ibu agar tidak terlalu Tinggi. Itu ya konsepnya dari darah tinggi. Kenapa dia digunakan sampai mati? Itu tadi dia kontrol. Lalu pertanyaannya, apakah bisa darah tinggi ini bisa dihentikan obatnya? Caranya, Ibu, ini saya jelasin ya, tapi jangan sampai salah paham. Saya udah baca ini juga. Pertama, kalau Ibu melakukan terapi pembersihan darah, pengurangan plak ini setiap bulan, dalam 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 1 tahun 2 bulan, Bapak Ibu harus kontrol ke dokternya. Sekali lagi ya, kontrol ke dokternya. Karena masih ada Bapak Ibu kita yang menyalahi aturan dokter, yang menyalahi aturan dokter. Saya semalam berbicara dengan satu ibu, dia bilang sejak mulai terapi di sini sampai 14 kali dia datang sini tidak lagi minum obat darah tinggi. Dan setiap paginya dia cek hasilnya berapa? 128/85. Bagus nggak? Bagus, tapi salah nggak? Salah. Kenapa salah? Kenapa darah tinggi itu selalu harus dikontrol? Karena ada kemungkinan nantinya ketika Bapak Ibu udah ego dengan egonya, saya nggak minum obat lagi, tiba-tiba boom ke atas, meletus, akhirnya tiba-tiba stroke. Makanya untuk darah tinggi ini bahaya. Sekalipun ini alat bisa bantu, tapi harus diawasi oleh dokter. Biarlah dokter yang mengurangkan obatnya, biarlah dokter yang nanti akan membantu dalam konselingnya. Biarkan misalkan ada Bapak Ibu kita, ini kayaknya dalam 3 bulan ini Ibu tekanan darah terkontrol terus ya. Kita nanti cek dalam 3 bulan ke depan deh. Kalau misalkan masih terkontrol, mungkin ada kemungkinan diberhentikan obatnya. Ada kemungkinan itu. Tapi sekali lagi harus dari dokternya. Bagaimana caranya? Ibu minum obat sampai saat ini banyak Bapak Ibu kita minum obat, apakah dia akan membantu dalam menyembuhkan? Tidak. Namun bagaimana caranya lagi? Caranya itu ada, clue-nya itu 30 menit. Apa itu 30 menit? Duduk di Alpatera. Jadi duduk di Alpatera, dia bisa bantu bersihkan darah dan kurangkan plak yang ada dalam tubuh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu menyampaikan dokter ya. Sekali lagi, dokter harus didengarkan sarannya. Walaupun Bapak Ibu rutin di sini. Oke ya? Kalau obat pengencer darah. Obat pengencer darah Bapak harus kontrol terus setiap bulan atau per 2 bulan atau per 3 bulan. Karena alat ini bisa bantu kembalikan darah yang encer menjadi normal. Kalau bapak misalkan darahnya udah normal tapi masih menggunakan obat yang dengan dosis yang lama, takutnya nanti nggak baik buat bapak. Makanya setiap 2 bulan atau per 3 bulan bapak harus kontrol. Itu nanti bisa terlalu encer. Terlalu encer enggak, cuman resikonya saya belum tahu. Tapi yang jelas kalau misalkan bapak minum itu obat, kita pengennya itu setiap bapak kontrol itu ada kebaikan di situ, antara dosis yang dikurangi atau obat yang diberhentikan. Karena kemarin itu ada satu ibu, dia cek awalnya sebelum terapi itu darah warnanya pekat hitam. Sekarang dia cek lagi udah merah darahnya. Terus dia bilang oke ya, padahal dia datang di sini pun bolong-bolong. Makanya kita harus melakukan pengecekan rutin itu biar bapak nanti bisa terkontrol juga obatnya. Ya. Oke.